Hai anak muda. Kami siapkan ukuran dulu. Lari. Ada 3 gunung bersejarah dalam hidup saya. Pertama Gunung Tidar di Akmil, yang kedua Gunung Siklop di Jayapura, yang ketiga Gunung Gondomait. Pertama ini dulu, Gunung Tidar, Gondomait, baru Gunung Siklop. Udah bingung ini Pak Siop mau kemana ini? Mau ngasih penghargaan nggak bisa. Yang paling lama belum naik ke sini siapa? Terakhir? Siap. Terakhir? Hah? Kapan? Siap. Berapa tahun yang? 3 bulan yang lalu. Enggak, yang paling lama. Kamu baru berarti. Siap, sudah lama. Sudah lama cuma kami naik 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu terakhir. Kamu? Siap, lama. Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Kami. Ya. Musim. Berapa? Lama. Yang Intel kan soalnya ini ngamankan luar. Berapa bulan? Tahun? 6 bulan. Kamu? Jadi gimana? Siap. Kami terakhir pakai di. Padahal ini punyanya dia nih, punya pangkalan. 3 tahun kamu? Baru? Menemani Hah? terus 6 bulan lebih. Nggak boleh. Oh, oh ya. Ya rutin lah. Ini olahraga sekali, olahraga sekaligus napak tilas. Kita di sini bisa evaluasi, introspeksi diri gitu kan. Perjalanan filosofinya menuju puncak itu nggak ada proses yang mudah. Masak Indomie aja perlu 3 menit. Ya kan? Nggak ada cek langsung jadi, nggak ada. Apalagi kita menuju kesuksesan, perlu proses. Jalannya gimana? Ada yang nanjak, ada yang turun, ada yang berbatu, ada semang-semang. Nggak mungkin mulus terus. Lewat ini, naik sampai di puncak, kita berserah, bersyukur sama Tuhan. Masih sehat. Kalau orang bisa naik sini berarti nanti masih sehat kan? Siap. Kalau udah sakit nggak akan bisa nyampe. Walaupun saya udah tua 56 tahun, berarti masih sehat, masih nyampe. Walaupun pelan ya. Kalau kalian di depan mungkin kalian udah bolak-balik 7 kali, saya baru nyampe. Kan masih muda. Siap. Paling muda kamu kan? Siap. Berapa tahun? Siap 24. 24. 2 kalinya saya 56. Ya kan? Berarti kamu harus sekali. Kamu 2 kali tadi udah naik, turun lagi, naik lagi. Siap. Itu 8 kali, Be. hitungannya gitu. Ya kan? Dan 5 di belakang. Kamu jangan lelean ya di hadapan calon Danion. Siap, siap. Amin. Udah dicatat. Siap, siap. Biar enggak kaget kalau masuk. Iya, udah dicatat ini siapa? Nanti sebenarnya enggak cuma naik, bawa ransel Lorenzo, lengkap, protap lengkap. tetap lengkap. Tadi sudah kami siapkan hajatan tadi. Saya lihat tadi bener doanya sama semua nih. Saya bisa baca pikiran kalian tadi. Semoga Pak Luis jadi. Kami Singosari siap mengunjungi. Udah, amin gitu, Bis. Amin. Ini Dari saya amin. amin tuh. Ini batalun pilihan sini. Dibanding yang nggak dipilih ya. Siap, siap. Hah? Dan tak sebelum ya batalan pilihan. Iya. Pilihannya yang milih. Ya enggak, ini batuan terbaik. Ya dulu zaman saya dulu terkenal Pusdik B. Siap. Pusdik A-nya di Padalarang, Pusdik B-nya di sini. Karena di sini setiap orang sekolah di sini selalu didoktrin, kamu harus juara. Kalau nggak juara di menghadap khusus PDLT lo apa. Kalau juara diupacarakan. Siap. Begitu prestasi. Jadi inilah batuan terbaik di TNI Angkatan, Kavler di TNI Angkatan Darat. Jadi sering-sering ke sini ambil evaluasi diri ya. Tadi nilai-nilainya udah dari Pak Sersan Ferry, kita udah dapat. Terus ceritanya tentang bagaimana ambisi seorang Ken Arok ya bisa menghalalkan segala cara, ya kan? Nah, kita dalam hidup itu jangan terlalu ambisi. Ambisi boleh, tapi jangan terlalu. Kalau kau terlalu ambisi, saya harus jadi ini, nanti kau akan menghalalkan segala cara. Main dengan cara-cara curang nggak boleh. Ambisi di bawahnya apa? Optimis. Nah, optimis cukup, artinya saya pasti bisa. Kalau ambisi itu saya harus bisa. Nah, harus bisa itu yang akan menjerumuskan orang melakukan berbagai macam cara. Ambisi ingin mendapatkan istri yang cantik tadi, ya kan? Akhirnya menghalalkan segala cara, menjadi pengkhianat. Jangan. Nah, bisa di menyertai itu pengkhianatnya itu akan ada dendam.
Setiap ada pengkhianatan pasti akan ada dendam. Dan dendam itu nggak akan gampang putus satu generasi. Berdasarkan legenda, dendamnya dengan pembunuhan dengan dilakukan dengan kerisnya Empu Gandring, turun-temurun terjadi pembunuhan. Ya kan? Anaknya Ken Arok hasil dari Tunggul Amatung pun membunuh Ken Arok dengan pedang itu. Selanjutnya bisa dibaca nanti. Makanya hati-hati kita ya dalam berkarir yang masih muda-muda. Optimis saja, saya pasti bisa jadi jenderal. Saya bisa jadi ini. Jangan terlalu berambisi, karena ambisi itu beda tipis dengan menghalalkan segala cara. Kamu akan menyingkirkan teman-temanmu, ya, pakai gaya katak, ya kan? Tendang, ini kepalanya nyembah, kanan kirinya tendangin semua. Jangan kita pakai gaya katak. Yang paling bagus gaya apa? Ilmu padi. Nah, semakin tinggi semakin merunduk. Ilmu padi, ilmu orang rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti dia akan ditinggikan oleh orang lain. Sebaliknya orang yang sombong meninggikan diri sendiri, dia akan direndahkan juga oleh orang lain. Pilih mana? Kalau kita semakin rendah hati, orang semakin bisa kelihatan kualitas kita. Kalau kita rendah hati, oh ternyata si A begini, oh dia punya kemampuan ini, kelihatan kalau kita rendah hati. Tapi kalau kita sombong, kesombongan kita yang kelihatan, kemampuan kita ketutupan. Maka orang akan berlomba juga menjatuhkan kita. Orang yang sombong pasti akan banyak musuhnya yang akan berusaha menjatuhkan dia. Tapi orang rendah hati akan banyak teman-temannya yang akan berusaha mengangkat dia. Itu ilmu dalam hidup kita. Kalian mau pilih mana? Mau pilih yang rendah hati atau pilih sombong? Sombong mungkin kelihatan cepat. Wah, gak bisa, saya bisa. Tapi tinggal tunggu waktu. Kau pasti akan dijatuhkan oleh teman-temanmu sendiri. Orang-orang sombong. Percayalah, ini saya sudah belajar kehidupan ini pada adik-adik saya supaya punya kemampuan nggak usah ditonjolin, biar orang lain yang menonjolkan. Oh si A, si Torus itu begini, saya nggak pernah ngomong, tapi orang biar yang ngomong. Tapi kalau kita sombong, orang lain juga pasti akan dengan sukarela membicarakan kejelekan kita, ya kan? Kalau kita semua dicari-carilah kekurangan kita, pasti akan ada ketemu. Nggak ada manusia tanpa kekurangan. Nah kalau kita sombong, kekurangan kita yang akan di-explore, akan dihembuskan supaya apa? Supaya kita jatuh, ya. Itu mari kita merenung di puncak Gunung Gunung ini. Beberapa ratus tahun yang lalu terjadi peristiwa, ya, akibat adanya suatu ambisi, akibat adanya pengkhianatan. Tapi ini menjadi tempat yang sakral bagi kita. Mari kita hormati sebagai warga Yonkaf 3 Andaka Sakti sama calon warga. Siap. Yang masih Amin. semuanya nih Edrian kan berada di sini kan? Siap. Cuma tinggal kamu yang belum di sini. Ya, berarti calon ya. Amin. Nah, ya. Mari kita menghormati tempat ini sebagai tempat yang bersejarah, ya, tidak sembah sebagai suatu yang berhala, bukan? Ya, kita tidak tidak musyrik ya kalau Islam ya. Tapi kita sebagai wujud penghormatan, wujud kita menghargai, ya. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi tempat ini menjadi ikon Yonkaf 3. Sering-sering kesini lah ya, Pak Siop. Siap. Diprogramkan Binsik ya, biar nggak bosan juga. Siap. 2 bulan sekali. Siap. Atau 2 kali sebulan. Mau enak yang mana? 2 kali sebulan atau 2 bulan sekali? Siap. Siap. Yang penting 2 kali sebulan. yang penting rutin. Gak terasa kan cuma gitu doang. Siap. Apalagi anak muda lari-lari sambil. Saya aja tadi sebenarnya agak ragu. Kuat nggak? Kuat lah. Ya. Ternyata memang agak mengges tapi kuat. Siap. Ya itu saja. Itu apalagi kita